Wasit sudah menunjuk posisi open play untuk bola, tidak ada pelanggaran untuk Indonesia. Halo guys, ketemu lagi dengan saya BG Mepo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Menyambung pertandingan semalam antara Qatar U23 versus Indonesia U23 di pertandingan pertama Piala Asia U23 Qatar 2024. Pertandingan dengan hasil yang menyesakan buat supporter Indonesia ya guys ya, karena memang hasil yang tidak sesuai dengan fakta pertandingan, dimana kita mendominasi dan juga kestabilan dalam permainan membuat kita ingin menang sebenarnya, ingin ada hasil positif sebenarnya, tapi apa daya hasil yang didapat kita kalah guys dari Qatar. Ada fakta-fakta menarik di belakang itu, di mana pertandingan yang disuguhkan atau perangkat pertandingan yang mendukung pertandingan ini membuat beberapa catatan guys. Saya akan uraikan nih guys ya. Jadi skor yang dilesakan oleh Qatar 2 ya guys ya, lewat titik putih dan juga tendangan bebas. Bukan dari open play, melainkan dari tendangan sepak bola yang dapat hadiah tanda kutip ya guys ya, hasil dari beberapa pelanggaran, di mana di menit 45+1 Rizky Ridho yang dianggap melakukan pelanggaran, dan di menit 54 ada tendangan bebas dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Hernando Ari. Indonesia sendiri bukan yang melakukan atau membalas dengan gol-gol cantik ya dalam artian, tapi Indonesia dihantam atau diberikan hukuman kartu merah. 2 kartu merah di menit 46 pada Ivar Jenner dan juga Ramadan Sananta membuat Indonesia semakin terpuruk. Skuad yang dibawa Sintayong sangat pede dengan kemenangan atau uji coba melawan Uni Emirat Arab, tapi hasil yang didapat tidak memuaskan. Buat pecinta sepak bola, melawan Australia dan juga melawan Yordania kita harus bekerja lebih keras lagi ya guys ya. Oke, itu sedikit informasi untuk dari uraian pertandingan. Kita akan melihat beberapa catatan ya guys ya. Catatan dari statistik pertandingan, di mana kita melakukan tembakan lumayan banyak di sini. Ada 10, Qatar cuma dengan 9 tembakan ke arah gawang, shot on goal 2, ke arah gawang 5 untuk Qatar, di mana 2 ini ada tendangan first time dari Marcelino Ferdinand nih guys ya. Penguasaan bola kita unggul 57%, Qatar 43%. Operan juga kita unggul dengan 393, Qatar hanya 301. Akurasi kita unggul 79%, Qatar hanya 74%. Dari statistik ini kita melihat timnas U23 atau Indonesia U23 Son Sintayong sangat mendominasi ya guys ya, tapi memang itulah sepak bola, di mana kita melakukan ball position tinggi tapi hasil yang didapat kita nggak menang gitu. Banyak kejadian seperti itu, makanya saya sering bilang buat Indonesia kalau melawan tim di atas kita itu main jelek nggak apa-apa, bertahan nggak apa-apa, yang penting bisa nggolin gitu aja. Catatan yang penting di pertandingan itu adalah pelanggaran ya guys ya, dimana kita melakukan pelanggaran itu sebanyak 23 pelanggaran timnas Indonesia dengan 2 ganjaran kartu merah dari 23 ini. Qatar hanya 11 ya, kartu kuning 3 Qatar, Indonesia 1, tapi kartu merah Indonesia 2 guys. Saya akan mau bahas ya, kartu merah ini juga enggak murni kartu merah sebenarnya kalau kita lihat dari tampilan layar ya guys ya, enggak yang siaran langsung, tapi mungkin penglihatan wasit dan juga tim VAR di office-nya pertandingan ini berbeda. Makanya kita coba telisik dari beberapa sudut ya guys ya. Oke, setelah ini kita akan melihat cuplikan yang disorot oleh publik Indonesia atau insan sepak bola Indonesia, supporter Indonesia, adalah 2 kartu merah yang didapat tim nasional. Selain yang skor kita memang harus akui 2-0 saat ini, tidak bisa merubah skor walaupun misalnya wasitnya kena hukuman gitu. Tapi ada catatan, seperti juga ada Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mungkin sudah melakukan protes kepada AFC terkait hal ini guys. Oke, kita lanjut guys. Ya, kita melihat di sini ya guys ya. Ini ada sedikit sorotan ya guys ya, karena berkaitan dengan pelanggaran yang dianggap pelanggaran Ivar Jenner kepada pemain Qatar. Pada saat itu wasit tidak menghiraukan itu ada pelanggaran, tapi setelah ada komunikasi dengan tim VAR, wasit memberikan hadiah penalti. Ini adalah tim VAR pada saat pertandingan Indonesia melawan Qatar U23 dari Thailand ya guys ya, musuh bebuyutan Indonesia di ASEAN. Ada Torpong Somsing Thailand dan Sivakon Pudom, karena memang kontroversi yang terjadi dimulai dari sini.
harusnya tidak ada pelanggaran. Wasit melihatnya dari depan itu Rizky Ridho ya. Kalau kalian, kita akan tayangkan sedikit ya guys ya. Ya, kalau kita lihat pertandingan bermula dari sini ya guys ya. Kita lihat di sini. Di sini ada pergerakan dari pemain Qatar yang menahan Rizky Ridho awalnya guys ya. Jadi dia mau ngapain? Kalau dia mau ngambil bola pemain depan, di posisinya harus di sini guys. Ini dia ngebelakangin Rizky Ridho. Jadi kayak udah ada semacam skenario ya guys ya. Semacam skenario dia mau mengambil atau mencari hadiah penalti di sini. Oke, kita lanjutkan guys. Kita lanjutkan dulu ya. Ya, dia jatuh di situ. Nanti kita lihat siaran ulangnya. Ini yang kedua nggak terlalu ya karena Nah, bentar saya balikin ya guys ya. Saya balikin di sini. Wasit udah menunjuk ya. Wasit udah menunjuk posisi open play untuk bola. Tidak ada pelanggaran untuk Indonesia karena Indonesia posisi di sini kan. Dia menunjuk ke sana gitu kan. Di sini nggak ada pelanggaran, hanya senggolan dan bisa dibilang diving ya guys ya. Kalau pelanggarannya nggak diberikan ke Qatar di sini. Kenapa wasit memberikan seperti itu? Karena wasit posisinya ada di depan guys. Ya, dia ngelihat di sini. Rizky Ridho di sini tadi kan sama pemain Qatar. Jadi dia ngelihat dari depan. Nah, setelah ini apa? Kita akan teruskan. Nah, kita lihat di sini siaran ulangnya. Ya, kita lihat ya. Kita lihat lah ya. Ini kan dia duel nih sebenarnya kan. Duel bola lambung ya. Bola lambung. Kita lihat. Bola lambung. Ya. Iya, sebenarnya pemain ini dia mau ngambil bola yang di sini, dia mau dapatin bola, dia tahan Rizky Ridho guys ya. Dia tahan Rizky Ridho di sini. Dia tahan Rizky Ridho. Kita lihat lagi. Iya, sebentar. Iya, di sini. Iya. Oke, ini dari sudut belakang ya. Dari sudut belakang. Nah, itu memang sedikit ada. Bukan disikut sebenarnya, ini refleks guys. Refleks kalau kita berlari kan ya guys ya, nggak dikontrol ini sama Rizky Ridho. Posisi tangan Rizky Ridho sedikit masuk ke sini guys ya, masuk ke sini. Sebenarnya gitu ya, tuh ya. Oke, nah dia jatuh akhirnya kan. Ya, posisi wasit. Nah, di sini wasit berkomunikasi oleh tim VAR akhirnya. Ya. Di sini wasit berkomunikasi. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya.